hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana atas berkat dan rahmatnya jualan kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tatap muka. Tak lupa salawat beriringan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Yang Ibu sebut namanya angkat tangan ya. Ya Bu. Al-Bakia, hadir Bu. Ayu Purwaningsih, Debbie, hadir Bu. Julianti, hadir Bu. Nesya, Otsa, hadir Bu. Bionika, hadir Bu. Wirayanti, hadir Bu. Wah, sepertinya hadir semua ya hari ini. Tidak ada absen. Sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu apakah di bawah mejanya itu terdapat sampah. Kalau ada silakan diambil dulu ya. Selanjutnya Ibu ada video motivasi nih ya untuk kalian. Untuk memulainya, tapi apakah kita akan melihat motivasi tentu saja. Waktu motivasinya dari makhluk kita, bukankah dengan berjuang untuk kita akan menjadi terbaik? Bukankah dengan bahagia kita akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang kita lakukan? Teruslah belajar dan berjuang, karena hanya dengan itulah kita akan diberikan oleh dunia. Hiduplah seorang kamu besok. Dari video pembelajaran yang Ibu tautkan tadi, apakah ada kalian yang mau menyampaikan sedikit pendapatnya mengenai video motivasi tersebut? Saya Bu, Boleh nih Debbie? menurut pendapat saya teruslah berjuang seperti judulnya, karena hidup kita nggak tahu bakal apa yang terjadi di hari esok, tapi kita harus berjuang seolah-olah mati. Kita harus berjuang seolah-olah untuk mati besok, tetapi kita harus belajar seolah-olah akan hidup selamanya. Wah, kasih applause nih untuk Debbie. Sangat besar sekali ya anak-anak bahwa kita harus terus berjuang. Begitu. Langsung saja, anak-anak sekalian, apakah masih ada yang ingat mengenai materi kita minggu kemarin? Ingat Bu. Ingat apa tuh? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi, Saya tahu. minggu kemarin itu kita belajar mengenai makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang ingat? Ingat Bu. Ibu Santi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, adakah dari salah satu kalian yang masih mengingat mengenai isi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Saya Bu. Boleh Julianti? Isi alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Wah, kasih applause dulu untuk Julianti. Nah, yang dikatakan Julianti tadi sudah benar. Sekarang Ibu mau menanya satu lagi pertanyaan. Siapa yang masih ingat mengenai makna dari isi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut? Silakan angkat tangan. Otsa Tania, silakan Otsa. Baik Bu, nah makna alinea pertama yaitu terkait menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan melawan penjajahan Bu. Wah, kasih aplaus untuk Otsa Tania karena sudah berhasil menjawab. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Untuk materi hari ini kalian sudah tahu? Belum ya? Jadi untuk materi hari ini yaitu isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada tujuan yang harus kita capai hari ini yaitu peserta didik mampu memperjelas makna
pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang kedua itu, peserta didik mampu menyusun laporan singkat mengenai makna ilmiah dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan benar. Langsung saja kita ke materi. Jadi, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang mana terdapat di alinea keempat. Benar sekali, di alinea keempat yang terdiri dari 4 pokok pikiran. Nah, yang pertama itu ada pokok pikiran persatuan sebagai dasar negara. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menekankan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berlandaskan asas persatuan. Hal ini juga merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar sekali. Kita lanjutkan. Lalu ada pokok pikiran yang kedua di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang mau baca pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Boleh kepada Pionika. Jadi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu keadilan sosial sebagai tujuan negara dalam kaitannya dengan sila kelima Pancasila. Negara memiliki tujuan menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pokok pikiran keadilan sosial menjadikan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan umum dan penjelasan bagi pembangunan yang adil dan berkeadilan. Terima kasih aplaus untuk Pionika. Terima kasih ya karena sudah membantu Ibu. Nah, lanjut. Ada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang ketiga itu kedaulatan rakyat. Jadi sesuai dengan sila keempat Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menegaskan bahwa negara berkedaulatan rakyat ini berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, dan yang terakhir pokok pikiran keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini yaitu pokok pikiran ketuhanan, yang mana adalah suatu konsep yang menitik beratkan kepada keyakinan akan adanya Tuhan atau suatu bentuk kepercayaan spiritual. Dalam konteks Indonesia, pokok pikiran ketuhanan ini dapat dilihat dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Benar sekali. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Wah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Sudah mengerti semua ya? Oke. Nah, kalau kalian semua sudah mengerti dari penjelasan Ibu hari ini, Ibu ada tugas kelompok. Di sini Ibu sudah membawa lembar LKPD. Silahkan kalian akan Ibu bentuk menjadi 2 kelompok yang telah Ibu siapkan. Kelompok pertama itu ada Osa, terus ada Julianti Dewi, ada Pionika dan Wirayanti. Dan kelompok kedua itu ada Albakia, Ayu, Lesya, Dian dan Dewi. Nah, di lembar LKPD ini Ibu sudah membuat instruksi untuk mengerjakan tugas kalian secara berkelompok. Untuk pengerjaannya ini Ibu kasih kalian waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Waktu kita sudah 15 menit ya pengerjaannya. Apakah ada kelompok yang sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Silakan kelompok Julianti Dewi, kelompok 2 untuk maju ke
diskusikan tadi adalah hasilnya pokok pikiran persatuan, mempererat rasa persaudaraan, menanamkan sikap toleransi, dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Jadi dari presentasi teman-teman kalian yang sudah maju tadi dapat disimpulkan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu terdapat 4 pokok pikiran. Yang pertama itu pokok pikiran persatuan, yang kedua ada pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga ada pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang keempat itu ada pokok pikiran ketuhanan. Begitu. Jadi bagaimana anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah bisa dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke. Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan yang ingin menyampaikan. Oh boleh, silakan kepada Julianti. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya merasa senang Bu, dan saya sudah mengerti materi isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apalagi untuk kami berdiskusi tadi, kami bertukar pikiran sehingga kami lebih memahami apa yang belum saya pahami gitu Bu. Oh ya, baik, terima kasih ya Julianti sudah memberikan refleksinya. Mengingat waktu kita hampir selesai ya anak-anak, jadi ibu ada tugas lanjutan untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti silahkan cari materi mengenai bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, minggu depan itu akan kita bahas ya. Untuk menutup pembelajaran ini, silakan kepada ketua kelas untuk ditutup terlebih dahulu menggunakan doa. Teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kalian bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin melalui agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum